Pernah dengar tips mancing yang aneh? Para pemancing itu banyak sekali rahasianya di pinggir air. Ada yang kedengarannya aneh sekali. Salah satu rahasianya itu merebus tali pancing. Iyo, betul. Tali pancing direndam di air panas. Kedengarannya memang aneh ya. Kenapa juga orang mau rebus tali pancingnya sebelum pergi mancing besar? Ini bukan hal yang sering kita dengar di toko pancing modern sekarang. Banyak pemancing baru mungkin ketawa dengar ini. Tapi orang-orang tua dulu, mereka itu sering tahu hal-hal yang kita sudah lupa. Teknik turun-temurun dari pengalaman. Ide merebus tali pancing ini bukan baru. Sudah lama sekali ada. Nelayan dari zaman dulu pakai cara ini. Dulu kan tidak ada tali pancing dan mahal seperti sekarang. Jadi, alat-alatnya harus diusahakan supaya bisa dipakai sebaik mungkin. Makanya mereka cari cara pintar untuk bikin alat yang ada jadi lebih bagus. Pikir-pikir, masak sih bahan yang memang dibuat kuat malah dipanaskan? Kan aneh. Biasanya kan kita pikir kalau panas itu bisa merusak atau bikin lemah plastik, bukan bikin tambah bagus buat angkat ikan besar yang kuat. Tapi, bagaimana kalau ada benarnya cara lama ini? Bagaimana kalau nelayan dulu itu tahu satu rahasia? Rahasia yang bisa bikin tali pancingmu lebih bagus. Mungkin bikin talinya lebih kuat, atau mungkin bikin talinya lebih gampang dipakai. Kadang-kadang, cara lama itu yang paling bagus. Cara itu bertahan karena memang berhasil. Kita mau bahas ini rahasia lama. Kita mau lihat kenapa orang mau ambil tali pancing yang bagus terus direndam air panas sebelum dibawa ke sungai atau laut. Penasaran kan? Kenapa begitu? Dunia mancing memang penuh dengan hal-hal misterius begini. Hal-hal yang orang lakukan karena bapaknya juga lakukan. Atau karena dengar dari pemancing tua yang bijak. Kita akan selidiki ini cara merebus. Kita lihat apakah ini cuma cerita lama, atau memang ada alasan bagus untuk dicoba. Mungkin saja, cara sederhana dari dapur ini bisa kasih kita kelebihan. Kelebihan pas lagi bertarung sama ikan monster, ikan yang sudah lama kita impikan. Ayo kita selidiki ini topik yang panas. Jadi, apa sih katanya manfaatnya? Kenapa repot-repot begitu? Pemancing yang pakai cara ini bilang ada beberapa hal bagusnya. Yang pertama, katanya soal kekuatan. Mereka percaya merebus itu bisa bikin tali pancing sedikit lebih kuat. Ini mungkin kedengaran aneh. Panas kan biasanya bikin lemah. Tapi di sini, maksudnya direbus sebentar dengan terkontrol itu bisa mengubah tali pancing jadi lebih baik. Tali yang lebih kuat artinya lebih kecil kemungkinan putus. Lebih kecil, kemungkinan kehilangan ikan besar yang sudah lama ditunggu baru dapat. Manfaat besar lainnya yang mereka bilang itu soal kelenturan. Tali pancing, apalagi yang monofilamen baru, bisa punya memori. Artinya dia ingat bentuknya pas digulung di roll. Memori ini bisa bikin tali jadi kaku, bisa bikin melingkar-lingkar dan kusut pas kita lempar. Pemancing bilang merebus itu bantu bikin talinya rileks, mengurangi memorinya itu. Tali yang memorinya kurang itu lebih lembut, lebih lentur. Ini bikin lebih gampang dipegang. Keluarnya dari reel juga lebih lancar. Ini keuntungan besar untuk mancing model apa saja. Kalau tali lebih lentur dan memorinya kurang, lemparan juga bisa lebih bagus. Tali kaku yang melingkar-lingkar bisa bikin gesekan. Dia gesek di cincin joran pas keluar. Gesekan ini bikin tali jadi lambat, bisa mengurangi jarak lemparan kita. Tali yang lebih lembut karena direbus mungkin meluncur lewat cincin joran dengan lebih sedikit hambatan. Ini bisa berarti lemparan lebih jauh dan lebih pas. Bisa sampai ke tempat jauh di mana ikan besar sering sembunyi, itu bisa jadi penentu antara hari yang bagus atau hari yang bikin jengkel. Kekuatan ikatan juga katanya jadi lebih bagus kalau direbus. Ikatan itu sering jadi titik paling lemah di alat pancing kita. Ikatan yang bagus itu penting sekali. Beberapa pemancing merasa tali yang direbus bikin ikatan lebih kencang dan lebih aman. Tali yang lebih lembut mungkin mengikat lebih baik. Mungkin mencengkeram dirinya sendiri lebih kuat tanpa melukai dirinya. Kalau talinya lebih lentur, dia bisa mengikuti bentuk ikatan dengan lebih baik. Ini bisa berarti sambungan kita ke kail atau umpan jadi sedikit lebih bisa diandalkan pas dapat tarikan kuat. Sekarang, coba kita pikirkan dari sisi ilmiahnya, atau mungkin ilmu pengetahuannya pemancing. Ada tidak alasan ilmiah yang terbukti kenapa merebus itu berhasil? Selama bertahun-tahun ini lebih seperti seni, cerita nelayan saja. Tapi kita bisa lihat tali pancing itu terbuat dari apa? Kebanyakan tali pancing biasa seperti monofilamen itu polimer. Ini rantai molekul yang panjang. Panas kadang-kadang bisa mempengaruhi rantai ini.
Bayangkan begini, pas tali dibuat, rantai-rantai ini mungkin agak tegang atau kusut karena proses pembuatan. Teorinya direndam sebentar di air panas itu bikin rantai polimer ini jadi rileks. Mereka bisa menyusun diri lagi jadi lebih stabil, tidak terlalu tegang. Proses ini kadang disebut annealing dalam ilmu material. Kalau molekulnya lebih rileks dan tersusun lebih baik, bahannya mungkin jadi lebih seragam. Ini secara teori bisa sedikit meningkatkan kekuatan tariknya secara keseluruhan. Bisa juga mengurangi tekanan internal yang bikin tali punya memori, jadi lebih lentur. Mirip seperti peregangan habis olahraga biar otot terasa lebih enak. Tapi penting sekali untuk hati-hati. Terlalu panas atau merebus terlalu lama, bisa jelek. Jelek sekali, bisa bikin talinya meleleh atau jadi rapuh dan lemah. Bukan ini yang kita mau. Prosesnya harus dikontrol. Biasanya pemancing masak air sampai mendidih, terus diangkat dari api. Baru mereka masukkan gulungan tali ke air panas itu cuma beberapa menit. Bukan direbus lama-lama. Waktu dan suhu pastinya bisa beda-beda tergantung jenis dan tebal talinya. Ini keseimbangan yang pas. Saya ingat seorang nelayan tua yang saya temui di Amazon. Dia percaya sekali dengan cara ini. Katanya kakeknya yang ngajari. Dia pakai untuk tali pancing tangan. Dia biasa dapat ikan lele besar-besar yang kuat sekali. Dia butuh semua cara biar bisa berhasil. Dia celupkan sebentar tali pancingnya yang digulung ke air panas dari panci masaknya. Katanya itu bikin talinya jadi tenang dan lebih kuat. Dia bilang jarang sekali kehilangan ikan karena tali putus. Walaupun bukan percobaan di lab, pengalamannya seumur hidup mancing di perairan yang sulit, itu ada benarnya juga. Itu bikin saya berpikir memang ada sesuatu di baliknya. Jadi, apa kita harus coba rebus tali pancing? Ini ide yang menarik untuk dipikirkan. Apalagi kalau kita pakai tali monofilamen, yang paling sering punya masalah memori. Kalau penasaran, bisa coba eksperimen kecil-kecilan. Jangan langsung rebus tali pancing terbaik dan paling mahal. Break time, itu namanya gegabah. Sebaiknya ambil gulungan tali yang lama, atau beli gulungan tali monofilamen murah khusus untuk coba-coba. Jadi kalau ada apa-apa, tidak rugi banyak. Selalu bijak untuk coba teknik baru dengan hati-hati. Coba rebus sebagian dari tali percobaan itu. Ikuti saran umumnya, masak air sampai mendidih, angkat dari api, terus masukkan talinya sebentar saja, mungkin 2-5 menit. Biarkan dingin betul. Terus bandingkan dengan bagian tali yang sama yang tidak direbus. Rasakan beda kakunya, lihat apakah memorinya berkurang, tidak terlalu melingkar. Bisa juga tes kekuatan ikatannya. Bikin beberapa ikatan di tali yang direbus dan yang tidak. Tarik sampai putus, pakai timbangan pegas kalau ada. Lihat apakah ada bedanya yang kelihatan. Dari pengalaman saya sendiri, dan dari ngobrol dengan banyak pemancing, hasilnya mungkin tidak terlalu kelihatan bedanya. Mungkin tidak akan bikin tali murah jadi tali super. Tapi kadang-kadang bisa ada sedikit perbaikan. Bisa bikin tali jadi sedikit lebih gampang diatur, apalagi monofilamen yang lama atau yang murah. Untuk beberapa jenis mancing seperti mancing pakai pelampung atau lempar-lempar umpan buatan di mana cara pegang tali itu penting, sedikit saja perbaikan di kelembutan dan pengurangan memori itu sudah bagus. Bikin pengalaman mancing jadi sedikit lebih lancar, sedikit kurang jangkel karena kusut. Kesimpulannya, merebus tali pancing itu cara lama yang ada logikanya juga. Tujuannya untuk menambah kelenturan, mengurangi memori, dan mungkin sedikit menambah kekuatan. Walaupun bukan obat ajaib, mungkin ada manfaatnya, terutama untuk tali monofilamen. Kuncinya hati-hati dan jangan berlebihan. Kalau kita pemancing yang suka coba-coba, silakan dicoba dengan hati-hati. Mungkin saja rahasia lama ini bisa bantu tali pancing kita jadi sedikit lebih bagus kerjanya. Dan dalam mancing, kadang-kadang yang sedikit itu saja sudah cukup untuk dapatkan ikan impian seumur hidup. Selamat mencoba. Sampai ketemu terus.